Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustaratu lan den syarataken apa ikhtisasuhuma. Dadi ketertentuane dadi haknya ngono lho. Ketertentuane malik lan amil biribhi kelawan bati. Dadi syarat akad kirot, akad marub bagi hasil, namanya bagi hasil, maka hasilnya, pemilikannya, haknya malik, dapatnya malik dan dapatnya amil harus dari ribhun. Tidak diperkenankan dapatnya malik, misalnya dapatnya amil tidak dari ribhun. Kamu nanti kalau lagu ini saya kasih sepeda motor, terus saya kasih itu nggak bisa. Itu berarti namanya bukan akad kirot, tapi bisa nanti dengan akad jualah. Nah, dikongkon dodol lek iso mayokno ngene lah niku. Tapi jualah niku malih jualah amalnya sing majhul masih khilaf. Wastirakuhuma lan nyekuton ini amil lan malik fi dalam ribhun, dan syaratnya ribhun itu untuk orang dua, untuk musyarakah berarti dimiliki orang dua. Nah, karena musyarakah andai kata di situ wajiban zakat, yo termasuk malul mustarok. Malul mustarok kalau binatang ada waksun, ada ziyadah. Kemudian kalau hilang berarti ya milik berdua. Kalau untung ya milik berdua, yang untung ada. Tidak boleh kalau untung bagi dua, kalau rugi tanggung sendiri, itu tidak boleh. Kan makanya akad murabahah, akad kirot yang dimodel oleh bank syariah kan seperti itu. Nanti bagi hasil tapi rugi gak rugi tidak mau tahu, itu tidak sah yang macam itu. Makanya kelakuan yang semacam itu hanya sebatas menipu masyarakat saja nih. Ya malah lebih mending lebih jelas bank konvensional daripada bank syariah semacam itu. Falaya juzu mongko rawan apa sartu syai'in nyaratakan suci-suci minhu saking ribhu li ghairihima kedue liyani malik lan amil. Tidak boleh disyaratkan nanti dapatnya laba semuanya diberikan kepada anak saya. Labanya semuanya diberikan untuk masjid, diberikan untuk siapa, sedangkan kamu dapat gaji saja. Itu juga enggak boleh. Ila abdal malik awil amil kecuali akawuloni malik utawa amil. Kawuloni malik seperti itu masih ada khilafiyah, sebagaimana kemarin diperbolehkan untuk menyaratkan amalnya gulamnya malik bersama dengan amil. Makanya badinya tidak untuk malik tapi dimiliki oleh amilnya malik dan amil. Amilnya malik niku Abdul Malik, Abdulnya Malik dan amil. Jadi tidak dibagi untuk Malik dan amil, tapi dibagi dibagi amil dan Abdul Malik. Toh kedudukannya Abdul Malik juga Malik, karena harta yang dimiliki oleh abdulnya itu ya miliknya Malik. Nah, itu tidak masalah. Makanya kemarin yang memperbolehkan mengikut sertakan amalnya Gulamul Malik ala Sokheh, alasannya tasarrufnya karena tasarrufnya Malik amil itu seperti halnya Malik. Ini wasanila kasarti amalil yad. Alasannya li anna yada ibadihi
yaduhu kan ngoten kemarin. Kenapa kok diperbolehkan menyaratkan pihak ketiga? Enggak, pihak ketiga ini hanya abdunnya Malik. Lah, abdun itu tangannya abdun. Ya ada Abdillah. Iku biadihi, iku yaduhu juga kekuasaannya Malik. Karenanya dibagi antara Malik dan antara Amil dan Abdul Malik sama halnya dibagi antara Amil dan Malik. Ngoten ya. Jadi ila Abdul Malik wal Abil Amil. Takotan Rabbi wa lima annahu law syaratoni iswaribhi lil amil wa nisfahu lil mamlukihi fasada al kirat lima marra wa kadza bil Malik. Aqala al Malik lil amil wa nisfuhu laka. Lil amil wa nisfuhu laka. Ala antuk tiya ibnaka au zadataka min kadzafau fasidun. Nanti kowe separuh terus sampai separuh kanggo anakku ini enggak boleh itu. Fasid. Fama mongko te perkara surita kang den serataken napa mah lahu maring Abdul Malik iku madmumun den kumpulaken ilama maring perkara surita kang den serataken napa mali Sayyidi maring Sayyidi Abdul Malik. Dadi lek nyaratno nangge Abdul Malik karo Amil dan Amil terus juga diberikan kepada orang ketiga, berarti Malik, Amil, Malik, Abdul Malik dan Amil. Niku cara hakikate ya antara Amil dan Malik saja. Karenanya yang disyaratkan untuk Amil, Abdul Malik dan syarat itu dikumpulno karo sing disyaratno untuk Sayyid padha ae. Misalnya sing sepertelu untuk Amil, sing sepertelu untuk Abdul Malik, sing seperti untuk Malik niki padha dikumpulno berarti asline murabahah yang amilnya itu hanya dapat 1/3. Karena murabahah itu bukan marubatin, bagi hasil. Dalam pembagiannya bisa dengan 1/3, 2/3, bisa 1/4, 3/4. Berarti kalau di situ disyaratkan untuk Amil Malik dan Abdul Malik juga terus Amil berarti wong telu. Itu hakikatnya ya untuk Amil dan Malik. Makanya bagiannya Abdul Malik dikumpulkan dengan bagiannya Sayyid. Ngoten lho. Ngoten. Saged paham ta niki? Walau kala lamun ngomong sapa Malik karat luka akad kirat sapa ingsun ing sira ala annakula ribhi ing atase temesune bathi kula kedhe sira ya fakiratun fasidun. Kalau Malik mengatakan sekarang bagi hasil cuman semua bathi itu milik kamu. Nah, semuanya bathinya nanti kamu kerjakan, nanti bathinya labanya semuanya untuk kamu. Seperti ini kirat fasid. Konsekuensi daripada kirat fasid nanti Amil dapat bagian ujratul misli, ngoten lho. Karena fasid, karena setiap fasid dan kerjanya itu mengharapkan opah akan mendapatkan ujratul misli. Ini yang fasid ya seperti dalam warung sambian tuku sego, tuku jukuk lawu kan ya fasid semuanya, enggak ada transaksi, enggak ada apa, minta makan, minta ngemi lah. Itu fasid. Karena fasid berarti nanti wajib bayar ujratul samanul misli. Krono wajib niku samanul misli istilah genjot. Genjot niku napa? Ngekei rego larang ngoten niku lho. Niku gak oleh, haram.
Halo ada mulane kudu padha ridone, kudu ikhlase. Ngoten. Wis, wakila kirodun fase sohikun, malah menurut kirot sohe. Kenapa? Kok kirot sohe? Yang penting, ya kan itu bisa terjadi pancen Malik tidak menginginkan apa-apa, cuma memberi pekerjaan kepada Amil supaya bisa mendapatkan laba. Wis, iki kembang nongko badine PN kabeh. Nah, itu juga dinamakan kirot. Itu menurut saya ini sohe gak apa-apa. Karena apa? Sang Malik wis rido kok. Nah, ya biasanya ini kan yang anaknya atau yang apa sih belum duwe bati, belum bisa mempunyai pekerjaan, belum bisa usaha, wis toko kae, rumaten, mengko batine apa ini? Wah, itu boleh macam itu, menurut sebagian ulama. Wa ingkola kulluhuli, tapi lain. Nah, ini kembangkan. Wa ingko lamun ngucap sapa Malik kulluhu tawis kabehane niku li wa iki badine ya kembangno aku badine aku kabeh ya fakiratun fasid tapi wakila lan den kenikaken apa ibdaun niku aran gawe bondo atau makilno dengan tanpa juklun berarti iku ya berarti mewakilkan seseorang untuk menjualkan. Nah, jadi akadnya akad wakalah malian tanpa ada julun, tanpa ongkos kan nggak apa-apa. Wong kita ngembangkan hartanya orang lain, asalkan podo ridho kan nggak masalah. Niku sokeh. Bahkan sering terjadi apa itu namanya bek fuduli di masyarakat kita. Ya, enggak masalah pokok kita make kaulnya Abu Hanifah ketika nanti orangnya itu ridho sah. Dan sering terjadi niku ten pasar. Biasanya tonggo podo dodol sayur atau dodol nopo. Nah, terus ada orang membeli, dia masih nang WC atau nang jeding, terusnya tak doli. Nah, terus mau dikana mang payu sak mene ini. Nah, semacam itu namanya bek fuduli. Kalau kita mengikuti pendapat yang apa itu namanya yang ada dalam kitab, bek fuduli ini ku haram dan enggak sah. Wah, ini melok ngene ya malah repot ya kita melok situasi kondisi lah yang dalam kondisi yang semacam itu jelas dia ridho menginginkan untuk laku kan ya. Nah, dan sing ngedal iki yo bukan diambil sendiri kan yo ndak to yo akan diberikan kan kan. Nah, bukan gosok bukan apa. Ngoten lho niki. Nah, malah nulungi. Nah, niki kok ngoten ibda taukil belajuklin ndak masalah. Wis lek mengko anu ana wong tuku barang ya sampean doli ngene ya. Nah, ini kan yo. Nah, ku batine yo aku kabeh. Nah, biasa aku titip kulakno nglekno tuku ya dolen ngono. Nah, niki wis kan sering terjadi macam niku. Niku diarani ibda. Jadi ibda itu gawe bondo. Gawe bondo niku lek al bidoah. Ya asy' al mab'us barang sing mab'us, barang sing diutus, barang sing dikekno. Berarti napa? Ngirimno bondo untuk didagangkan tanpa ongkos. Nah, tanpa ongkos niku sering biasai ana wong dodol sayur, terus ada orang titip, kula titip dagangan barang niki, mengko sampean dolno. Nah, ini. Tapi gak oleh ongkos, gak oleh juklun. Gak apa-apa. Bila juklin al-awal fil mas'alataini. Al-awalu taikang awal fil mas'alataini dalam masalah iku nazirun ila lafdi. Bagi sing ngarani ora sah niku memandang lafate kirot. Lah lafat kirot itu iktidoknya ada laba yang dibagi kedua pihak.
Tapi wasani utawi kaul yang nomor loro, yakni yang memperbolehkan iku ilal makna, melihat esensinya, padha ridone asline lafate kirat, iku lafate kirat tapi esensine taukil, ngoten lho. Dolno batine aku kan taukil, bilajuk lin. Yang pertama juga gitu. Iki dolen batine ya kanggo aku kabeh. Sah-sah aja. Terus anakku lare iki laka. Ya iki dolen batine kanggo kamu semuanya. Iku cara asline bukan akad kirat, tapi dalam yang pertama ini malah justru menolong kepada amil. Ngasih amil. Nah, niku gak apa-apa. Yang kedua, ngoten, kalau kedua ini untuk yang kasus kedua, anakullahu li, yo, berarti ini kanggo aku kabeh. Ini aslinya yo mengirimkan harta untuk dijualkan tanpa ada imbalan. Orang yang mau ya sudahlah, esensinya podo ridoni. Kalau yang pertama niku berarti podo karo taukil atau istilahnya jualah. Bukan jualah kan ana julune. Ya taukil. Nah, taukil terus dikasihkan, badine dikekno kabeh. Taukil kon ngedolno terus dikas. Hampir jualah kowe ngoten. Jualah yang gak menguntungkan terhadap malik malahan. Kan juga apa-apa ya semacam itu. Dan itu bisa terjadi. Oleh karenanya dalam hukum siasah melihat dari ini gagal sisa berarti dalam kondisi tertentu kita itu tidak harus lurus sesuai dengan pakem ndak. Jadi kalau ternyata tapi harus dikembalikan pada esensinya, ruhus syar'inya. Ruhus syar'i. Kalau di situ dalam ruhus syar'i sudah dianggap adil, tidak merugikan kepada dua pihak, ya sudah. Gak ada masalah, itu berarti syariat. Wa ilam yunzil lahun wahyun. Walaupun toh tidak ada wahyu yang diturunkan, gak masalah. Karena esensinya ngoten niku. Nah, dan hal itu sering digunakan dalam hukum siasah, seperti halnya Sayyidina Utsman di situ mewajibkan seseorang untuk membaca Quran hanya satu model. Tidak boleh menulis selain Rasul Utsmani, tidak boleh baca selain bacaan dari Utsmani. Padahal yang diturunkan Al-Quran qiraah asra atau qiraah sab'ah. Tapi Sayyidina Utsman melarang, tidak masalah. Kenapa? Karena demi masalah, yang penting masalah kabeh. Sebab ketika diperkenankan dengan bacaan bermacam-macam, masyarakat belum kuat akhirnya saling olok mengolok. Ngoten. Nah, makanya Sayyidina Ali pun juga demikian. Di mana Sayyidina Ali telah membakar kafir zindik. Ini kan sudah tahu cara menyiksa atau membunuh kepada kafir. Tapi karena itu masalah yang besar, yang waktu itu perlu ada action yang bisa mengakibatkan orang-orang lain takut, akhirnya dengan dibakar dimasukkan pada sebuah lubang seperti lubang buaya malian ya. Ngoten. Nah, wis kok bisa saya ngoten niku dan niki yo seperti akad salam dengan menggunakan akad bek dengan menggunakan akad salam. Aku pesen barang ini dengan harga barang ini ditentukan dengan harga sekian. Nah ini karena tidak ada sifat-sifat tertentu namanya bek, tapi akad salam sah apa ora. Sebaliknya dia membeli dengan bek fitimah, saya membeli barang ini dengan kamu,
ya dengan membeli barang pada kamu dengan pada suatu barang yang sifatnya gini. Bahasanya be, tapi esensinya salam. Iki sah yang mana? Sing ngarani gak sah karena gak cocok antarane lafaz dengan makna. Tapi yang satu sah dadi salam karena aku sah dadi be karena madharon lilabdi ana sing ngarani sah dadi salam nadharon lil makna. Kalau dikatakan sah nadharon lilabdi sebagai be berarti tidak wajib rasul mal. Tapi kalau salam yang sahnya berarti harus ada rasul mal. Ngoten lho niki. Tapi esensinya padha ridone gak masalah. Karena dalam masalah urusan jual beli niku pakemnya hanya satu sebagaimana yang didhawuhkan oleh Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba azafam la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa antakuna tijaratan tarotin kurniku tok. Nah, ini kan ini. Jadi lek sampean ngaji nang Sulam Taufik koyok sumpek wangel banget. Nah, kok nang Makali malah penak ngono lho. Jebar. Nah, makanya wong-wong kuno para kiai Baul Majul tetep dikaromno tapi beliau tetep nglakoni ngoten anu ya. Mergo jelas tidak ada geger. Wis. Falaya juzu mongko ora wenang apa akhirat alati bringatasi maslantaan wa khulyin lan perhiasan wa makhsusin lan barang kang campuran minat darohim saking dinar awit dananir utawa dinar wa urudin lan ing atase bondo wa fulusin lan duit receh. Jadi akad kirot itu harus saman yang layak, saman yang sangat berlaku. Berarti asman itu barang yang bisa digunakan untuk jual beli. Dalam waktu dulu, tempo dulu, alat jual beli yang tidak perlu menukarkan lagi berupa dirham atau dinar. Dirham atau dinar itu yang laku. Dirham itu perak, dinar itu emas. Karena memang alat jual pada waktu niku perak atau emas. Kenapa kok hanya emas dan perak, dan emas perak yang sudah teruangkan, tercetak menjadi uang, karena amil tidak perlu menambahi pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan kirot. Kalau di situ berupa mas lantaan, ini masih perlu untuk menguangkan, untuk menjual. Dalam penjualan itu merupakan pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan amalul kirot, maka tidak sah. Demikian pula khulien, wis masku iki gawe dagang batine PN, gak boleh. Kenapa? Karena harus nambahi penggawean. Lah nek pancen dagang pakai emas, aku pakai khuli. Karena khuli niku kan regane ora jelas. Lah dirham kan nanti akan mengembalikan dirham utawa dinar. Lek khuli piye? Regane toko siji dengan yang lain berbeda. Makanya tidak sah. Kalungku iki gawe dagang tapi kok balik emas ngono ora usah diakati kirat utangen ae. Gak apa-apa lek diutang niku ngen engko nyaure ya badi ra untung badi ya pangka nyaur sesuai dengan ukurannya. 2 dirham dan anari maksus gak boleh.
Wa urudin dan bondo dagangan, misalnya sawahku kae utawa motorku kae gawin dagang batine untuk batine parwedang itu ndak boleh karena harus menguangkan terlebih dahulu. Dalam menguangkan itu merupakan pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan kirat. Ngoten lho. Wa fulusin. Lah malah justru zaman sakniki kalau dengan pakai dinar, pakai dirham tidak sah. Kenapa kok tidak sah? Karena dengan dinar dan dirham zaman sakniki malah butuh menguangkan pakai emas niku. Sebab uang yang terlaku di daerah kita tidak saman yang terlaku daerah kita bukan dirham, bukan dinar. Ngoten lho. Lah rupiah turut. Nah, malah justru sing sandi kene ya rupiah. Karenanya di dalam masalah zakat emas dan zakat perak. Kenapa emas dan perak wajib zakat? Li'annahu asmanu kulli syai', karena merupakan samannya sesuatu, segala sesuatu. Nah, krana ndelok alasan itu samannya segala sesuatu, maka secara substansinya kewajiban zakat itu adalah asman. Nah, krana niku zaman sakniki duit niku wajib zakat. Krana apa? Hakikate duit niku asman. Ngoten dalane. Mulane hakikate asman enggak perlu adanya zakat profesi, zakat enggak usah. Dia punya uang sudah kewajiban zakat. Kalau kita mengembangkan, kenapa emas dan perak wajib zakat? Karena asman. Berarti sekarang asman di seluruh dunia itu tidak ada yang pakai emas, itu sudah enggak ada. Ada emas bayangan, emas khayalan, ini ku sing model Bitcoin. Emas tapi emas yang dalam bayangan. Kenapa bayangan krono di internet itu rati cukup gak kena. Aden. Wakila ya juzu alal maksus ar-rajih. Wakilah arraiju wakilah lan den ngendikaken apa ya juzu wenang apa kirat alal maksusi ngatasi barang kang campuran arraiji kang laku. Menurut yang kedua ini, karena lihat dari esensinya ngeniku gak menambahi pekerjaan yang lain, maka maksus yang ro'ij ya boleh-boleh saja. Sedangkan yang pertama karena melihat teks. Dan wakila ya juzu alal fulus. Nah niki fulus niki menurut ya boleh fulus. Karena apa? Esensinya pokok fulus itu sudah dijadikan sebagai mata uang, ya sudah nggak masalah, nggak apa-apa. Ngoten lho. Dan